Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan melanjutkan ya, tapi kali ini yang nanya beda. Yang nanya Ustadz Har, gitu saja. Ustadz Har aja udah namanya Ustadz Har. Pak Ustadz Har ini mau minta dijelaskan tentang Allah huruf kecil dan Tuhan huruf kecil. Pak Ustadz Har, saya membuat judul begini ya, Allah dan Tuhan ciptaan iblis. Ya, saya harus menyatakan dengan kebenaran ini ya, bahwa Alkitab itu mencatat ada Allah huruf kecil, Pak, dan ada Tuhan huruf kecil. Allah huruf kecil dan Tuhan huruf kecil ini ada di 1 Korintus 8 ayat 5, Pak. Ini merupakan lawannya atau tandingannya di ayat 6, Pak. 1 Korintus 8 ayat 6 itu ada Allah huruf besar, ada Tuhan, T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, Allah A huruf besar. Sedangkan di ayat 5 itu A huruf kecil dan T huruf kecil itu Allah ciptaannya iblis. Ya. Mari saya jelaskan kronologinya ya. Kenapa kok iblis menciptakan Allah, menciptakan Tuhan ya? Iblis ini tadinya siapa sih? Tentu saja malaikat. Iblis tidak pernah diciptakan. Malaikat yang memberontak. Siapa yang menciptakan malaikat? Tentu Yesus. Kolose 1 ayat 16 ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 7-9, iblis ini disebut Satan juga, dilempar ke bumi, menyesatkan seluruh dunia. Itu memang misinya iblis, itu menyesatkan seluruh dunia. Ya, dia menyeret sepertiga bintang, sepertiga malaikat. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, nah bintang timur jatuh ke bumi, sama dengan Wahyu itu ya, dilempar ke bumi. Ayat 13, hendak mendirikan tahta ya. Di Yesaya 14 ayat 14, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah Ta'ala ya. Ayat ke-15, dimasukkan atau ditaruh di tempat paling dalam dari dunia orang mati. Baik, ya saudara, jadi iblis sudah jelas ya. Iblis itu awalnya malaikat, lalu dosa, melakukan pelanggaran, dilempar ke bumi, lalu dimasukkan ke dalam liang paling dalam, yaitu di dalam dunia orang mati, disebut kerajaan maut. Nah, ketika Yesus mati di salib, ya, maka Yesus sudah mengalahkan iblis dan segala malaikat-malaikatnya itu ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 18, segala kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus ya, berarti sudah dikalahkan. Kemudian Yesus juga ke Firdaus ya, di dalam Lukas 23 ayat 43, juga menginjil ke penjara roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Lalu iblis itu setelah digembok ya kerajaan mautnya digembok, kemana iblis itu? Efesus 6 ayat 12, ada di udara. 1 Petrus 5 ayat 8, jalan keliling-keliling mengaum-ngaum seperti singa. Jadi iblis itu mengembara kemana-mana, Pak ya, membuat penyesatan dan membuat ingin menyamai Allah Ta'ala. Jadi misi iblis itu, Pak, ingin nandingin Allah yaitu Allah yang benar, Allah Ta'ala, dan ingin menyesatkan. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Dia membuat Allah tandingan atau Allah ciptaan dan Tuhan ciptaan. Sekali lagi, Allah A-nya huruf kecil, Tuhannya T huruf kecil. Ini merupakan lawan dari 1 Korintus 8 ayat 6. Baca Pak ya, Pak Ustadz Har. 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah A huruf kecil, Tuhan T huruf kecil. Lawannya 1 Korintus 8 ayat 6. Ada Allah A huruf besar, ada T Tuhan huruf besar. Mari kita lihat apa ciri-ciri Allah dan Tuhan ciptaannya iblis. Kan harus berlawanan, Pak. Berlawanan dengan Allah yang sejati dan Tuhan yang sejati. Nomor 1, kalau di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang sejati itu Bapa, Tuhan yang sejati itu Yesus Kristus. Bapa dan Yesus Kristus sama saja. Berarti Allah yang sejati itu punya nama, Pak. Yesus Kristus. Itu Allah sejati. Tentu tandingannya, ciptaannya iblis tidak punya nama. Coba Bapak cek ya. Allah itu siapa? Oh, Allah itu nama. Iya dong, kan Allah nama sebab Allah itu ciptaannya iblis. Padahal Allah itu punya nama diri, yaitu Yesus Kristus. Kalau Allah ciptaannya iblis tidak punya nama diri, dia akan bilang Allah itu nama katanya. Lah iya dong, memang dia menciptakan Allah.
Jadi yang pertama, Allah ciptaannya iblis tidak punya nama, bertentangan dengan Allah dan Tuhan di 1 Korintus 8 ayat 6. Punya nama, siapa? Nama dirinya Yesus Kristus. Nomor 2, ya, Allah ciptaannya iblis ini tidak maha kuasa. Mestinya Allah itu maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, akulah Yesus, yaitu Alfa Omega, yang awal akhir, yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Ini Allah yang sejati, Allah yang benar, ya toh. Tetapi kalau Allah ciptaannya iblis tidak maha kuasa, ya. Tidak maha kuasa berarti tidak maha tahu juga, ya toh. Kalau doa pada Allah harus diulang-ulang, ya kan Allahnya nggak maha tahu. Mestinya Allah itu maha tahu. Mazmur 44 ayat 21, mengetahui rahasia hati, gitu. Allah yang sejati itu maha tahu, Pak. Ya, tetapi ini Allah ciptaannya iblis yang huruf kecil nggak maha tahu. Makanya kalau doa pada Allah ini diulang-ulang, Pak. Ada yang 1000 kali, ada yang 2000 kali, soalnya nggak maha tahu, ya. Kemudian tidak maha mendengar, Yesaya 59 ayat 1. Mestinya Allah itu maha mendengar, Yesaya 59 ayat 1. Ini nggak maha mendengar, Pak. Ya, kalau manggil-manggil Allah harus keras, gitu. Padahal Allah itu maha mendengar. Dia walaupun kita doanya tidak perlu teriak-teriak, sudah mendengar. Itu Allah yang benar. Ini kan Allah ciptaannya iblis, A-nya huruf kecil, ya. Ini ayat Alkitab, ya, Pak Ustadz Dar, ya. Dia harus teriak-teriak, gitu. Wow, kalau manggil-manggil Allah harus teriak-teriak. Yang ketiga, tidak maha hadir, Pak. Ini Allah ciptaannya iblis ini nggak maha hadir, ya toh. Mestinya Allah itu kan maha hadir, ada di mana saja, ya toh. Yesaya 23 ayat 24, Ibrani 4 ayat 13. Itu Allah yang benar, Pak. Allah yang sejati, Yesus Kristus. Maha hadir, Pak, di mana saja. Jadi tidak perlu kiblat dong, kan maha hadir, ya toh, di mana saja, ya. Itu nomor 2, Pak. Jadi nomor 1 tadi tidak punya nama, ya toh. Kalau ditanya siapa nama Allahmu, ya Allah itu nama bener dong, kan Allah itu ciptaannya iblis. Allah A huruf kecil, ya. Kemudian tidak maha kuasa. Kemudian yang nomor 3, perlu dibela, Pak. Padahal 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah itu yang membela umatnya, bukan kok Allah perlu dibela umatnya, Pak. Karena ini Allah ciptaan iblis, maka Allah ini perlu dibela, ya. Berlawanan dengan Allah sejati di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Ya, dia yang lahir dari Allah, Yesus Kristus, itu membela sehingga kita itu tidak jatuh, tidak dijamah oleh iblis. Kemudian yang nomor 4, ya, bisa jamin surga, Pak. Tapi yang ini tidak bisa, yang Allah ciptaannya iblis nggak bisa jamin surga. Ya, mestinya Markus 16 ayat 16, siapa percaya kepadaku dan dibaptis dijamin surga. Itu Allah yang sejati, Pak. Karena ini Allah ciptaannya iblis, tentu Allah sama dengan Tuhan juga, ya. T-nya huruf kecil. Allahnya juga A huruf kecil, tidak bisa jamin surga, Pak. Kemudian 1 2 3 4, yang kelima, bikin surga tiruan atau surga tandingan. Mestinya surga yang asli itu 1 Korintus 15 ayat 50, hal-hal yang abadi. Kemudian Wahyu 21 ayat 27, hanya hal-hal yang kudus dan suci. Dia ini iblis yang menciptakan tandingan atau Allah ciptaan ini. Dia menciptakan surga tandingan, Pak. Surga itu boleh ada setan, katanya, yang tidak kudus, tidak suci boleh di surga. Demikian pula yang tidak abadi, seks, itu ada, ya, kan namanya juga surga tandingan, ya. Itu nomor berapa, ya? Nomor itu. Terus nomor selanjutnya, bikin kitab tandingan, Pak, ya. Kalau satu-satunya kitab suci di dalam Lukas 24 ayat 44 kan adalah Perjanjian Lama, lalu Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ada Perjanjian Baru. Jadi Alkitab itu satu-satunya kitab suci adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini iblis ini membuat kitab tandingan, Pak. Ya, kitab tandingan, ya, namanya kitab tandingan, ya bisa saja, ya toh. Nama nabinya kayak comot-comot aja dari yang ada gitu, bisa saja, ya. Namanya juga kitab tandingan. Kemudian memilih nabi yang selanjutnya, ya, memilih nabi tetapi nggak bisa jamin nabinya ini masuk surga. Beda dengan Yesus Allah sejati. Di dalam Lukas 13 ayat 28, Yesus memilih nabi dan semua nabi masuk surga, Pak. Ya, beda kalau Allah tandingan atau Allah ciptaannya iblis, nggak bisa. Kemudian bikin cara masuk surga tandingan. Mestinya cara masuk surga itu dengan iman pada Yesus,
kemudian 2 Timotius 3 ayat 15, Efesus 2 ayat 8, Efesus 2 ya, tetapi terus iman perbuatan itu automatically atau include ya toh. 2 Timotius 3 ayat 17 yaitu iman dulu yang menyelamatkan, lalu pahala itu nanti ditukar dengan mahkota. Efesus 2 ayat 10 juga. Tetapi ini dia membuat cara masuk surga tandingan, yaitu dibalik bola, Pak. Mestinya orang itu masuk surga karena iman, ini karena perbuatan dulu, yaitu ya segala macam, Pak ya. Malah yang paling ekstrim itu ya harus sudahlah, saya nggak usah ngomong deh. Ya, menyakiti orang lain katanya masuk surga katanya. Cara masuk surga itu dengan membenci orang, yaitu kalau perlu menyakiti orang lain, membunuh orang lain yang beda agama, malah masuk surga katanya, kayak gitu Pak. Yaitu surga, cara masuk surga ciptaannya iblis ya, Bapak Ibu Saudara ya. Pak Ustadz Har, saya menjawab pakai ayat Alkitab ya Pak. Jadi saya tidak memakai ayat manapun juga selain Alkitab, dan semua yang saya sebutkan ini ayat Alkitab. Jadi Bapak bisa cross check ya. Saya ulang ya. Allah tandingan atau Allah ciptaan iblis itu, satu, tidak punya nama. Pasti dia akan bilang Allah itu nama. Kedua, dia tidak maha kuasa Pak ya. Tidak maha mendengar, makanya diulang-ulang ya toh. Tidak maha mendengar, tidak maha tahu, kalau doa diulang-ulang. Tidak maha mendengar, ya harus teriak gitu ya. Dan tidak maha hadir, harus perlu kiblat dan lain sebagainya ya. Kemudian perlu dibela, kan mestinya Allah itu membela umatnya, ini kebalik Pak. Allahnya perlu dibela karena ini kan Allah ciptaan gitu. Kemudian nggak bisa jamin surga Pak. Kemudian bikin surga tandingan Pak. Kemudian bikin kitab tandingan, nggak tahu nabinya dari mana itu ya, mungkin comot-comot dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian memilih nabi tapi nggak bisa jamin nabinya masuk surga, beda dengan Allah sejati Yesus Kristus. Kemudian bikin cara masuk surga tandingan, mestinya cara masuk surga itu dengan iman, lalu pahala nanti ditukar dengan mahkota. Ini dibalik bola Pak. Cara masuk surga bunuh orang malah masuk surga, katanya begitu ya Pak Ustadz Har. Padat, singkat, dan clear, semuanya ayat Alkitab, Bapak bisa cek semuanya. Jadi itu clear ya Pak ya. Jadi memang Alkitab sudah menulis Allah A huruf kecil, Tuhan T huruf kecil, ini lawannya dari Allah sejati, Tuhan sejati di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ingat Pak ya, 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allah sejati, Tuhan sejati, A-nya huruf besar, T-nya huruf besar, itu Yesus Kristus. Lalu tandingannya di ayat 5 Pak sebelumnya, Allah A huruf kecil, Tuhan T huruf kecil. Tandingan itu siapa? Karena iblis itu punya sifat ingin menyamai Allah sejati, maka itu bikinannya iblis. Allah tandingan, Tuhan tandingan, itu Allah ciptaannya iblis, Tuhan ciptaannya iblis, yang sifat-sifatnya sudah saya sebutkan tadi. Pak Ustadz Har, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kami selalu mengingatkan ya, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Tetapi kebenaran itu boleh Pak dinyatakan. Kan saya menyatakan kebenaran tidak pakai comot-comot ayat kitab lain. Saya menyatakan kebenaran itu Alkitabiah. Meskipun ayat Alkitab ini membuat Anda tertempelak, makjeleb ya toh, tepuk jidat ya toh, menusuk hati ya toh, menjungkir balikkan keimanan ya toh. Ya nggak apa-apa, kan ini ayat Alkitab ya. Bahkan tidak ada pendeta yang bisa jelasin kayak gini kecuali pendeta yang ditandianta ya. Ya Pak Ustadz Har ya, saya harus lemah lembut nih menjelasinnya ya, dengan lemah lembut, dengan begini mak jelek Pak ya, bikin tepuk jidat mak jelek. Wah, ternyata ada Allah ciptaannya iblis. Ini ayat Alkitab loh Pak ya, karena harus berlawanan dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Siapa yang pengen bikin tandingan itu siapa? Iblis. Kembali ke Yesaya 14 ayat 14, dia ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Memang kerjanya iblis itu ingin menyamai, bikin duplikat, bikin tandingan, dan dia penyesatan, jadi harus menyesatkan. Itu kerjanya iblis Pak ya, supaya kita tahu semua ini ayat Alkitab semua.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.